Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Mas Sulis tentunya di Cafe Matematika. Baiklah sahabat MS semuanya, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu soal tentang prediksi penilaian akhir tahun untuk kelas 7 ya. Di episode yang kedua ini kita akan mulai dari soal nomor 16 ya. Kemarin kita sudah sampai pada soal nomor 15. Baiklah, kita akan lanjutkan soal nomor 16. Keliling bangun di bawah ini adalah, nah berarti di sini kalau kita akan mencari keliling, maka tentunya kita akan cari panjang-panjang sisinya ya. Baik, karena ini 25, maka tentunya di sini ya ini juga harus 25 panjang dari sana ya. Ini 6 tambah ini tambah ini ya. Jadi ini karena 25, maka di sini tentunya ini kan 6 kali 3 18, berarti ada 7, berarti di sini 3,5, ini juga 3,5, dan ini 18, ini 18, ini juga 18, ini 18, yang ini 25. Baik, sehingga kita akan cari kelilingnya itu sama dengan ya ini 25 ditambah 25 yang ini, kemudian kita akan yang ini dulu, ini ya, tambah sini, tambah sini, tambah sini, tambah sini, ini juga 25 ya, di 25. Kemudian kita akan tambah ini juga ya, 25. Kemudian kita tambah yang ini 18, 18, 18, 18. Jadi 18-nya ada 4. Berarti 4 dikali 18. Sehingga ini 1, 2, 3, 4 kali 25 itu 100 ya, 100 ditambah 4 kali 18 itu ini 40, 32, 72 ya, sama dengan 172. Nah jawabannya adalah 172 ya, ini kelilingnya. Baik, jadi jawabannya adalah D. Kita lanjut lagi soal berikutnya ya, yaitu soal nomor 17. Lantai aula akan dipasangi dengan ubin keramik berukuran 40 x 40 cm ya. Jika ukuran aula adalah 24 meter kali 10 meter, maka banyak ubin yang diperlukan adalah ya. Jadi banyak ubin ya, banyak ubin itu sama dengan luas aula dibagi dengan luas satu ubin ya, luas ubin satuan. Nah, sehingga di sini 24 meter kali 10 meter ya, dibagi dengan 40 cm kali 40 cm. Nah ini bisa kita kita samakan satuannya menjadi 2400 cm dikali 1000 cm per 40 cm kali 40 cm. Nah, di sini kita akan peroleh
Ya ini kita hilangkan ya di sini nolnya 1, di sini nolnya 1. Nolnya 1 ini juga bisa kita hilangkan. Nah, baik. Kemudian ini tinggal 240 dibagi 4 itu 60 ya. Jadi ini dibagi ini kan 60 ya, 60 dikali yang ini 100 dibagi 4 itu 25. Jadi sama dengan 1.500 buah ya. Baik, nah jawabannya adalah C. Oke, yang penting untuk mencari banyaknya bin itu luas aula dibagi luas 1 bin ya. Nah, kemudian kita operasikan ya. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 18 ya. Perbandingan sisi panjang dengan lebar suatu persegi panjang adalah 7:5. Jika keliling persegi panjang itu adalah 96, maka luasnya adalah jadi karena panjang dibanding dengan lebar itu sama dengan 7/5 ya. Saya misalkan misalkan P itu sama dengan 7x, kemudian L-nya sama dengan 5x. Nah, ini kalau dibandingkan kan, nah karena diketahui kelilingnya itu 96, 2 kali panjang, jadi keliling sama dengan 96 itu artinya ya keliling itu kan 2 kali P tambah L. Nah, ini sama dengan 96. Nah, P dan L-nya 7x dan 5x. Atau ini kita bagi dengan 2 ya, jadi P ditambah L sama dengan ya ini dibagi 2 jadi 48. Nah, sehingga 7x ditambah 5x sama dengan 48. 12x sama dengan 48, jadi x-nya sama dengan 4. Nah, sehingga diperoleh sehingga panjangnya itu 7 dikali 4 sama dengan 28. Kemudian lebarnya 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi luasnya ya, luas sama dengan 28 dikali 20 sama dengan 560 ya, cm persegi. Oke, jawabannya adalah A. Ya, seperti itu. Kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 19 ya. 19 ya, sebentar ini saya akan ambil cas dulu ya karena baterainya mau habis. Ya, nomor 19 diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A 50, besar sudut B 30. Jenis segitiga tersebut berdasarkan sudutnya adalah siku-siku atau lancip, tumpul atau sama kaki gitu ya. Nah, jadi besar sudut A ditambah besar sudut B ditambah besar ya sudut C itu harus sama dengan 180 ya. Nah, sehingga 50 ditambah 30 ditambah besar sudut C sama dengan 180. Nah, ini kan 80 ya, berarti besar sudut
C sama dengan 180 dikurangi 80, maka besar sudut C itu sama dengan 100. Karena 100 ini lebih besar dari 90 derajat, ya, maka ya, karena ini tumpul ya, 100 tumpul, maka segitiga ABC itu segitiga tumpul. Ya, segitiga tumpul. Jadi jawabannya adalah C. Ya, jadi segitiga tumpul itu kalau ada salah satu sudutnya itu lebih dari 90, maka itu bisa dikatakan segitiganya adalah segitiga tumpul. Tapi kalau semua sudutnya lancip dikatakan segitiga lancip. Dan jika salah satu sudutnya siku-siku, maka segitiganya disebut segitiga siku-siku. Baik, kita lanjut lagi soal berikutnya nomor 20. Perhatikan gambar jajaran ginjang di bawah ini ya. Besar sudut R adalah jadi ini diketahui ini ya tambah 30, maka sudut R adalah berapa gitu ya. Nah, karena ini jajaran ginjang ya, karena PQRS jajaran ginjang, maka sudut-sudut yang berhadapan sama besar ya, sama besar. Nah, jadi di sini berarti apa? Sehingga besar sudut P sama dengan besar sudut R. Nah, besar sudut P berapa? Nah, akan kita cari. Kemudian yang kedua itu sudut yang berdekatan itu jumlahnya 180 ya, sehingga apa? Sudut P ditambah besar sudut S sama dengan 180, sehingga diperoleh 3 atau ya 3X ditambah 2 ditambah X ditambah 30 itu sama dengan 180. Ini 3X tambah X itu 4X ditambah 32 sama dengan 180. Oke, saya lanjut sini. Berarti 4X sama dengan ini dikurangi jadi 148. Berarti X-nya berapa ini ya? Di X-nya bagi 4 berarti ini 3 sisa 28 37. Oke. Saya lanjut ke sini ya. Ini karena tidak cukup. Bisa lanjut ke sini. Karena X sama dengan 37, sedangkan kita lihat di sini bahwa besar sudut R sama dengan besar sudut P. Jadi besar sudut R sama saja dengan X ditambah 30. Ya. Jadi sama dengan 37 ditambah 30 sama dengan 67. Nah, jadi besar sudut R adalah 67. Ya, jawabannya adalah B. Oke, saya kira masih bisa dimengerti ya. Terus selanjutnya soal nomor 21. Perhatikan gambar di bawah ini, salah satu pasangan sudut dalam berseberangan dari gambar di atas adalah nah,
sudut dalam itu saya akan mengilustrasikan, misalkan ini ya, jadi yang daerah sini itu adalah di dalam. Nah ini dia ya. Ya, jadi ini di dalam. Berarti yang namanya di dalam itu berarti nanti di daerah sini ya, di antara dua garis sejajar ya. Di antara dua garis sejajar itu namanya sudut dalam. Di luar garis yang sejajar itu disebut sudut luar. Nah, kalau yang berseberangan, misalkan ini adalah suatu jalan ya. Suatu jalan, maka jalan yang atau sudut yang berada di sebelah kiri jalan itu sepihak. Sudut yang di sebelah kanan juga sepihak. Tapi kalau yang sebelah kiri dengan di sebelah kanan itu namanya berseberangan. Nah, sehingga yang berseberangan yang mana? Yang berseberangan adalah 4 dengan P4 ya, sudut dalam berseberangan. Itu yang pertama adalah P4 sudut P4 dan sudut Q2. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga sudut P3 dan sudut Q1. Nah, mana yang ada nih ya? P4 dengan Q2 tidak ada. P3 dengan Q1, P3 dengan Q1 ada, berarti ini ya C itu. Jadi di dalam di antara dua garis yang sejajar itu dalam, kalau yang di luar itu luar ya. Nah, dan ini kita anggap salah satu garis yang motor dianggap sebagai jalan, di kiri itu sepihak, kanan sepihak. Kalau kiri dengan kanan itu berseberangan ya. Baik, kita lanjut lagi. Perhatikan gambar berikut ini. Jika AC sejajar dengan FD, maka besar sudut PQD. PQD ini ya. Nah, PQD itu adalah, nah ya, jadi ini untuk lebih cepatnya ya. Jadi dengan kata kunci ya, kata kuncinya itu begini ya. Sudut kecil itu besarnya sama, sudut besar juga sama. Kemudian sudut yang kecil ditambah sudut besar itu sama dengan 180. Nah, kita ini ada diketahui ini sudut besar, ini sudut kecil. Berarti dengan menggunakan ini maka sudut PQD ditambah sudut APB sama dengan 180. Berarti sudut PQD ditambah 140 sama dengan 180. Nah, jadi sudut PQD sama dengan 180 dikurangi 140 sama dengan 40. Nah, jawabannya adalah 40, yaitu B. Nah, ini kata kuncinya ya. Lanjut lagi 23. Perhatikan gambar di bawah ini, besar sudut BEF. BEF ya. Jadi kan ini karena ini sejajar, berarti ini adalah segini kecil, ini juga kecil, berarti ini juga sama 3x. Nah, ini besar ya, ini sudut berpelurus ya. Nah, sudut berpelurus berarti sudut BEF ditambah sudut BED sama dengan 180. Dari 7x ditambah 3x sama dengan 180. 10x sama dengan 180.
Jadi X-nya sama dengan 18. Sehingga besar sudut BEF itu sama dengan, karena 7X ya, jadi berarti 7 dikali 18 ya, sama dengan ini 70, kemudian 56, 126. Ya, jawabannya adalah C. Baik, saya kira masih cukup mudah ya. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Perhatikan layang-layang ABCD di bawah ini. Diketahui besar sudut ABD ini 35, ini 35. Dan CDB ini 30. Ya. Maka besar sudut BAD yang ini yang ditanyakan. Baik. Kalau begitu, karena ini layang-layang, maka besar sudut ini dengan sudut ini sama ya, berarti ini 30. Nah, karena 30, ya perhatikan segitiga BAD ya. Maka besar sudut BD ditambah besar sudut BDA ditambah besar sudut BAD sama dengan 180 ya. Sehingga di sini ABD itu 35 ditambah BDA-nya 30 ditambah besar sudut BAD kemudian 180. Ini 65 ditambah besar sudut BAD sama dengan 180, maka besar sudut BAD adalah 180 dikurangi 65, jadi sama dengan 165 ya, 115. Jadi jawabannya adalah C. Oke ya, cukup mudah. Kita lanjut lagi. Piktogram di bawah ini menunjukkan tingkat pendidikan yang sedang ditempuh oleh penduduk desa Sukamakmur ya. Kalau satu orang ini mewakili 20, banyaknya siswa SMP di desa tersebut adalah, nah siswa SMP ini ada 1, 2, 3, 4, 5, berarti 5 dikali ini ya berapa? 20. Dapat dengan berapa? 100 ya, 100 orang. Nah, jawabannya adalah C. Oke, saya kira cukup mudah. Kita lanjut lagi. Seorang peneliti ingin mengetahui tingkat pencemaran air di sungai di Yogyakarta. Peneliti tersebut kemudian mengambil beberapa botol air dari sungai secara acak. Sampel pada penelitian tersebut adalah, ya, kalau sampel berarti yang ini air sungai yang, atau beberapa botol air sungai di Yogyakarta yang diambil secara acak, berarti ini ya. Maaf nih, sedang batuk ya. Nah, ini sampelnya. Kalau populasinya adalah apa? Populasinya adalah air sungai di Yogyakarta, ini populasi. Oke, lanjut lagi. Gambar garis di bawah ini menunjukkan catatan perubahan suhu pada badan seseorang. Kenaikan suhu tertinggi terjadi pada, nah kalau kenaikannya berarti ini kan 35, ini 33, berarti ini kenaikannya 2. Ini 1, 2, 3, 4, ini 4. Ini turun ya. Berarti karena ini turun, berarti ini Senin dengan Selasa atau Selasa sampai Rabu. Nah, yang tertinggi adalah yang 4 ini, yaitu Selasa, Rabu.
kenaikan ya, naik terus. Kalau yang sini turun. Oke, saya lanjut lagi ya. Saya lanjut lagi. Berikutnya diagram lingkaran ini menunjukkan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh 200 siswa di suatu sekolah. Banyak siswa yang mengikuti kegiatan pramuka adalah, nah ini pramuka itu ini X. Nah ini kurang jelas ya ini. Jadi di sini 60 derajat, ini 15, ini 90, ini 60. Jadi sudut untuk pramuka itu sama dengan 360 dikurangi berapa ini, 60 tambah 15 tambah 90 tambah 60. 360 dikurangi ini 150, 210, 265. Jadi sama dengan berapa? 95 ya. Betul ya, 95. Betul kah? 15, 90, 60 ini ya. Ini terlalu kecil, tidak kelihatan ya. Coba tak besarkan. 60, 15, 90, 60, betul ya? Ya, jadi betul, 60 tambah 15, 75 tambah 90. Ya, kita hitung, mungkin ada kesalahan di sini. 120, 135, 135 dengan 90. 125 ya, 125 ya. Oke. Ini 225. Nah, jadi ini 75, yang ini 150 ya. 225. Maaf, jadi ini salah. Kita hitung lagi. Ya, yang betul adalah X-nya 135 ya, 135 derajat. Nah, sehingga banyak siswa pramuka ya, pramuka itu sama dengan 135 per 360 dikali 200 ya. Ini sama dengan bisa kita coret gitu ya. Oke. Jadi kita hitung bersama-sama ya, 135 ya, dibagi dengan 36, kemudian dikali dengan 20, hasilnya 75 ya, 75. Jadi jawabannya adalah C. Oke, saya kira cukup mudah. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Nomor 29. Jumlah pendaki Gunung Lawu selama tahun 2018 yang paling banyak terdapat pada bulan. Nah, berarti di sini kita harus menghitung ya per bulannya, ya, dihitung. Oke, kita hitung. Yang ini kalau dihitung ya 353 ditambah dengan 289 itu 642.
kemudian 280 ditambah dengan 175 itu 455. Kemudian 827 ditambah 827 ditambah 720 itu 1547. Kemudian 1015 ditambah dengan 880 itu 1895. Oke. Kemudian ini yang 512 ditambah 408 920. Yang ini jelas tidak mungkin. Kemudian ini 1418 ditambah dengan 948 itu 2366. Oke ya, kemudian yang bawahnya 1027 ditambah 998 ya 2025. Yang ini 2017. Nah, ini tidak mungkin ya, ini tidak mungkin karena tidak menyampai salah. Nah, berarti yang paling besar adalah 2366. Nah, yaitu bulan Juni ya, jawabannya adalah B ya, jadi ini yang paling besar. Baik, lanjut lagi nomor 30. Tabel di bawah ini menunjukkan data luas lahan dan produktivitas lahan di Pulau Jawa. Besar Pulau Jawa, pulau dan produktivitas lahan di pulau-pulau besar Indonesia. Hasil panen dapat diberikan dengan mengalihkan luas lahan dengan nilai produktivitasnya. Pulau yang diperkirakan mendapatkan hasil panen tertinggi adalah yang tertinggi mana, yang terendah mana. Nah, tentunya kan kita akan memperkirakan ini pengalinya yang paling besar itu yang ini, yang Jawa. Kemudian ini yang paling besar itu juga yang luas lahannya juga Jawa. Berarti ini Jawa ya. Udah yang paling rendah itu antara mana ya? Ini yang paling rendah. Oke. Yang paling rendah itu kemungkinan Sumatera, tapi tidak, ini tidak ada. Atau kalau Sulawesi, mana Sulawesi ini tinggi nih ya, ini tinggi, tidak mungkin paling rendah ini. Kemudian kalau Papua mana Papua? Ini coba, atau Maluku ya paling rendah nih. Ini hanya 1250 ya 1250 dikali 132. Nah, jadi ya ini paling rendah, ini paling rendah. Ini yang paling ini yang paling tinggi ya, tinggi. Nah, sehingga ini kita bisa memprediksi dari hasil dari bilangannya ya, kalau dikalikan ini kelihatannya paling besar, kemudian yang sini yang paling rendah gitu ya. Oke. Nah, kita bandingkan antara yang Maluku dengan Papua. Kalau yang Maluku coba 1250 dikali dengan 132. Ini, nah yang sini itu ketemunya 165 0.
ya. Terus kemudian yang Papua 4.335 dikali 111, ini 481,185. Jadi ini masih paling besar. Jadi yang terkecil ada yang ini, yaitu Jawa dan Maluku. Yang Jawanya tertinggi, Malukunya terendah. Ya. Oke, saya kira itu untuk episode yang kedua. Kita sudah sampai nomor 30. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan. Ya, saya ucapkan terima kasih. Ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di tayangan-tayangan berikutnya. Tentunya kalian akan mendapatkan pemberitahuan kalau kalian mengklik tombol subscribe warna merah, ya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.